Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa nuqata min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, damai, keselamatan, semua itu karena kita dikasih, disayangi oleh Allah Ta'ala. Dengan bersyukur bil lisan, bil qalbi, bil arkan, insyaallah hidup kita akan menjadi berkah. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tema surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, Qul, katakanlah, aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita dan dari kejahatan tukang sihir yang meniup ikatan dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Bapak yang saya hormati, ayat ini sebetulnya bisa diartikan doa dengan kulnya tidak dibaca. Kalau kul itu kan fi'il amr ya, jadi qala ya kul, katakanlah. Karena kita suruh mengatakan ya, kalau berdoa pada Allah kulnya tidak dibaca, langsung a'udzu birabbil falaq kan gitu dari doa itu. Jadi kul yang diperintah mengatakan siapa? Ya, yang membaca ayat ini dan juga yang mendengarkan ayat ini. Kita diperintah yang pertama itu kita berlindung ya, dari waktu subuh. Ya, waktu subuh itu kalau secara kejiwaan itu kan saat kita bangkit mulai hidup dengan kesadaran. Jadi kalau kita bangun tidur itu kan ya belum sadar, maka ada para ahli itu minimal 30 detik sebelum kita duduk itu sadar dulu, kemudian kita duduk 30 detik, jangan langsung tangi gerigah langsung lari, nanti darahnya antara ke otak dan bawah. Kalau apalagi yang lansia itu sangat berbahaya, nanti bisa jatuh dan lain sebagainya. Jadi setelah duduk 30 menit baru sadar, bisa berdiri dan lain sebagainya. Itu kalau kita bangun dari tidur itu memang ya ada etape yang sangat ya krusial. Kalau dalam sepak bola itu ada istilah waktu krusial itu tinggal 2 menit. Waktu krusial padahal kedudukan 1-1, ini sampai kemasukan, ini kan fatal misalnya gitu. Waktu krusial itu termasuk ya, kita bangun itu bisa jadi kita terus kegiatan ya, bangun terus mandi, wudu, ke masjid misalnya. Bisa jadi ya, ada yang wis bangun tapi ngantuk siang tidur lagi. Enten ta Bu sing ya enten isih dilem. Enten apa kata? Sampai kata. Niki terus waktu yang sangat krusial. Kalau gambarkan tadi kalau sepak bola itu waktu krusial itu ya bahaya kan begitu. Jadi berbahaya. Karena kalau tidur lagi tidak melihat cahaya indahnya pagi, tidak melihat sinar matahari.
Demikian juga kalau kita dalam beragama ini, dalam spiritual ini ya, ketika seseorang mulai tersadar, itu harus kita hati-hati ya, dengan kesadaran yang sudah dicapai itu jangan sampai terlelap lagi dalam ketidaksadaran. Sebab banyak sekali manusia yang sudah sadar kemudian mati lagi kesadarannya karena tertidur lagi dalam ketidaksadarannya. Lalu sepanjang waktu hanya bermimpi dan terus bermimpi, dan hidup itu dia hanya ingat masa lampau dan yang akan datang, tidak menikmati hidup saat ini, sekarang ini, di sini. Ini namanya ya, maka kita seharusnya itu hidup tidak dalam khayalan, tapi totalitas saat ini, sekarang ini kita bangun, sadar ya, dan kita setelah sadar ya, namanya sadar itu kan tingkat tinggi, ada kesadaran atas, kesadaran bawah, dan sadar. Jadi kalau kesadaran yang atas itu sudah tingkat malakut, tingkat jiwa yang tinggi, ya istilahnya sudah mutmainah, sudah kepada Allah itu selalu tersambung, tidak renggang lagi, itu namanya tingkat kesadarannya sudah. Nah, setelah kita a'udzu birabbil falaq ya, kita juga dari kejahatan makhluknya, misari makhluk. Allah itu makhluk itu kan ada yang jahat, ada yang baik misalnya. Misalnya penjenengan berburu itu kan ada, mungkin ada ular, ada singa, nah itu kita berlindung. Kalau di rumah ya mungkin kita ada api, adalah kita berlindung supaya tidak kebakaran, supaya kita tidak ini. Kalau kita di jalan itu ya jangan sampai ya kita berusaha untuk berdoa tidak ada kecelakaan dan lain sebagainya, itu berlindung dari kejahatan makhluknya. Karena makhluk itu ada yang jahat, maka kita berlindung oleh Allah, disuruh berlindung. Min syarri ma khalaq, min dari syarri kejahatan ma apa-apa khalaqo yang telah Allah ciptakan. Jadi bentuknya sudah fi'il madhi. Dan juga setelah itu ya, min syarri ma khalaq, kemudian wa min syarri ghasikin idza waqa, yaitu ketika malam gelap gulita, juga dari kejahatan ketika malam gelap gulita. Ibu bapak yang saya hormati, kita harus waspada ya dengan malam. Jangan sampai kita menambah kegelapan malam, maka kita harus menghadirkan cahaya pada kegelapan malam ini. Nah, ini juga bisa diartikan simbolik. Jadi kegelapan itu misalnya orang yang dalam kegelapan, kan ada istilah dalam Al-Quran itu dolim linafsi. Dolim itu dari kata dolama, yadrimu dulman, itu artinya gelap. Yang gelap apa? Yang gelap adalah jiwanya. Jadi orang dolim bin nafsi itu yang menggelapkan dirinya sendiri. Allah tidak menggelapkan. Nah, kalau jiwanya gelap itu artinya terus diartikan dengan mendolimi itu menganiaya diri sendiri. Padahal itu bahasanya mendolimi jiwanya. Kalau sebetulnya ya, malam gelap misalnya, kita ada nuwun sewu ya, ada pencuri misalnya. Itu kan kita dari kecil sudah, kalau pencuri itu jahat harus diantemi, dicekal dan sebagainya. Sebenarnya ini dalam kegelapan. Kalau pencuri ini dalam kegelapan, kemudian kita memberi kegelapan ya, diantemi, diotosi, ya, dia tambah gelap. Harusnya kita beri cahaya, karena dia dalam kegelapan, kita beri cahaya ya, cekel ya, kemudian ternyata karena tidak bisa makan ya kita beri makan, kita beri pakaian misalnya gitu ya, karena dia mencuri. Kecuali kalau memang profesional gaweane mencuri, nah itu perlu diproses yang lain. Jadi dengan kasih sayang menghadirkan kasih sayang, terjadi pencerahan, tidak terjadi kegelapan lagi ya. Karena kan orang berbuat buruk itu karena dia gelap, maka kita harus ya memberikan pencerahan kepada mereka. Lantas juga di samping kegelapan malam ini ya, kita juga istilahnya kalau ayat lanjutannya itu kan wa misarin nafasa fil uqad, itu dari kejahatan ya, perempuan peniup pada bulbul, ini artinya. Jadi sihir ya, itu yang berbahaya itu sihir dari diri kita sendiri ya. Jadi sihir itu begini,
20.000. Tapi duit-duit 20.000 niku jenengan mlebu ning laris apa ning mitra sing mriku fashion tas regane 100.000, baju 200.000, kek ngono kok nggo 20.000. Nah niki enten niku kan kamul fase ra itu apa kok bayangke sihir itu seperti itu. Kita membayangkan yang tidak nyata. Itu yang maka kita dari sihir diri sendiri, kalau sini digambarkan kan sihir wanita. Wanita itu dalam hal itu simbol jasmani, simbol materi, ya, simbol duit gambarannya kan termasuk itu. Maka kalau penjaringan saya umroh itu kalau laki-laki itu simbol rohani, perempuan simbol jasmani, simbol materi, yang laki-laki ini suruh lari-lari kecil. Maksudnya apa? Kalau rohani itu kita harus akselerasi, kita harus jalan cepat. Kalau materi ya biasa saja, tidak apa-apa. Tapi kalau saat dulu ya karena dengan istri, istriku tak tinggal aku lari ya sakit, hilang kan di sana banyak orang, ya tetap tak jamaah kan gitu misalnya. Jadi kita dalam hidup ini harus totalitas saat ini di sini sekarang tidak kena sihir, tidak tersihir oleh diri sendiri. Bayang gesing yang tidak. Maka disitulah ya kalau tukang sihir ya, juga itu kita hadirkan yang kebijaksanaan ya. Karena apa? Tukang sihir itu kan kita selalu tidak siap menerima kenyataan. Jadi tukang sihir yang sesungguhnya adalah mereka yang hidup dengan apa yang seharusnya dan selalu tidak siap dengan apa yang ada, yaitu apa adanya. Oleh karena itu mintalah perlindungan pada Allah dari sifat tukang sihir. Nah, tukang sihir itu gitu. Kalau orang jadi apa adanya itu enak. Aku duwene sepeda motor ya surasah nilai koncone mobil misalnya gitu. Enak apa adanya. Tapi ada yang gengsi-gengsian. Iki ya jagong pakai roda 4 misalnya gitu, padahal yang itu sebenarnya ya termasuk tidak nyaman ya. Lantas selanjutnya hindari dari kejahatan orang yang mendengki dari apa ini wa min syarri hasidin idza hasad. Ya hidup ini mbok jenengan wis perbuatannya baik, menurut sudah baik segalanya, tapi tetap ada orang yang dengki, Pak. Ini sunatullah pun, apalagi dengan usaha sukses, nopo niku mengke yo enek wong dengki. Jadi wong dengki niku tidak punya kasih sayang. Ibaratnya ngene nggih. Ini orang kiai Mas. Pun ibaratnya yang wong orang duwe kita minta sedekah. Lah wong nggo mangan werane kok jaluk sedekah. Nah ini gambarannya wong niku duwene wong kebencian. Kita mengharapkan kasih sayang dari orang itu. Kalau ini tak gambarkan analogikan wong sing nggo mangan werane kok jaluk sedekah, jaluk infak. Ini kan keliru. Lah ini orang ini duwene wong dengki, serai, panas ten, ya, ketingan, terus nesonan. Lah Pak dhewe kok minta dikasih sayangi, minta dihargai, tidak bisa orang itu yang dipunyai itu kok. Misalnya demikian, maka kita harus berlindung. Ya, berlindung dalam arti ya kalau orang begitu ya kita tidak usah dekat-dekat supaya kita selamat kan begitu. Bapak yang saya hormati, ya, maka dengan mencari cara yang baik sebagai manusia ini, karena nilai manusia itu terletak pada kemanusiaannya. Kalau manusia ini kehilangan kemanusiaannya, maka ia tidak layak disebut manusia. Kadang kalau binatang itu aja dengan anaknya ya, itu kan ayam itu dengan anaknya diganggu itu, didudui dan sebagainya, dilindungi maksudnya gitu. Tapi kadang anak uang manusia dua anak malah dibuat. Nanti mireng Bu, pokoknya kerdus juga.
Ini manusia, tidak beri manusia gitu. Lah pitik ayam niku anake panjenengan aluwe sudah dipendel kok bareng manungsa kok malah anake dhewe dan berdagi bareng dhewe kok nek kedus dibuat. Ini luar biasa. Maka kita berlindung dari kejahatan-kejahatan itu. Mengatakan mugi-mugi wa rahmatun nasruminallahi wa gharib. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.